Assalamualaikum, anak soleh dan solehahnya Ustazah. Nah, kita akan belajar materi madin lagi ya. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak sudah baca doa belum? Nah, pintar. Kalau sudah, yang belum baca doa dulu ya. Terus sudah baca surat materi hafalannya, surat apa nak? Surat An-Naziat ya. Dibaca terus materi hafalannya itu biar lancar setiap hari. Nanti lama-lama hafal sendiri ya. Sebentar lagi akan PAS, nanti setor lagi hafalan materi surat An-Naziat ya nak ya. Jadi setiap hari dibaca terus, insya Allah nanti hafal. Kalau nggak dibaca ya nggak hafal ya nak ya. Fahim tuh? Pintar ya. Gimana kabarnya nak di rumah kalian? Ustazah harap selalu baik, sehat, dan tetap semangat ya. Nah, sekarang kita akan belajar materi akidah akhlak bab 3. Apa itu bab akhlak terpuji? Siapa yang pernah dengar kata-kata akhlak terpuji? Nah, dulu kelas 3 kan sudah pernah ya belajar akhlak terpuji. Ustazah tanya, apa sih nama lain dari akhlak terpuji? Iya, betul, akhlak mahmudah. Coba diulangi lagi. Akhlak mahmudah. Pintar. Sambil mendengarkan Ustazah menjelaskan, kalian bisa membuka buku paket Madin halaman 14 sampai 17. Kalian bisa menggarisbawahi informasi penting sesuai yang Ustazah jelaskan di video pembelajaran ini. Oke, are you ready? Oke, pintar. Nah, di sini akhlak terpuji. Nanti Ustazah akan menjelaskan 3 macam akhlak terpuji. Apa saja ya? Ayo kita dengarkan baik-baik. Harus perhatikan dan fokus. Oke, kita mulai. Bagian A yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang akhlak, yaitu akhlak terpuji optimis. Optimis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-roja, artinya harapan. Jadi, optimis adalah suatu pengharapan yang besar untuk mendapatkan sesuatu disertai usaha dan kerja keras. Selain itu, kita harus berdoa dan bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita berusaha keras tapi nggak berdoa dan nggak bertawakal, itu namanya sia-sia ya. Jadi kita juga butuh pertolongan Allah ya nak ya. Nah, di sini lawan optimis adalah pesimis, yakni orang yang berpengharapan kecil. Nah, siapa yang punya harapan kecil itu pesimis. Gak baik ya punya sifat yang seperti ini ya. Kita harus selalu optimis dalam kehidupan kita ya nak ya. Biasanya orang pesimis mempunyai mental kalah sebelum bertanding. Optimis juga dapat diartikan berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini nak, optimis itu juga bisa diartikan kalau kita selalu berprasangka baik, itu juga bisa dikatakan optimis ya. Kita nggak boleh berprasangka buruk sama Allah ya. Oke, sekarang Ustazah akan jelaskan kalau optimis itu macamnya ada 3, apa saja ya. Oke, Ustazah jelaskan. Yang pertama adalah optimis dalam belajar. Nah, seorang siswa harus rajin belajar agar cita-citanya tercapai. Nah, sekarang Ustazah tanya, siapa yang suka malas belajar? Nah, kalau kita malas belajar berarti cita-citanya kita nggak akan tercapai ya nak ya. Jadi harus rajin belajar terus ya. Nggak boleh malas. Kalau malas nanti jadi temannya pintar setan ya.
Nah, yang kedua, ini yang satu jangan diperhatikan ya. Ini urutan nomor 2, yaitu optimis dalam bekerja. Dengan bekerja, kita dapat mencukupi kebutuhan makan dan minum untuk hidup. Jadi kita itu diminta sama Allah, selain belajar kita harus bekerja ya nak ya. Nah, biar apa? Biar kita bisa makan sama minum, kita dapat uang buat beli makan sama buat beli minum untuk hidup kita ya. Terus yang ketiga, ini yang paling penting, optimis dalam beribadah. Ketika kita melaksanakan ibadah, kita itu harus optimis ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi kita kalau sholat, ngaji, kita itu harus yakin kalau amal kita diterima sama Allah ya nak ya. Oke, lanjut. Sudah paham ini? Pintar. Oke, lanjut bagian yang kedua. Nah, ini yang kedua yaitu qanaah. Apa sih qanaah itu? Qanaah itu artinya rela menerima pemberian Allah apa adanya. Jadi kita itu menerima apa adanya. Semua yang diberikan sama Allah kita harus menerima apa adanya. Dan menjauhkan diri dari sikap yang tidak puas dan berlebihan ya. Kalau Allah memberi musibah, kita harus qanaah, kita harus menerima musibah itu dengan lapang dada. Itu namanya qanaah. Jadi sabar, harus kalau kita musibah itu yakin kalau semua itu pasti ada hikmahnya ya nak ya. Jadi kita itu menerima apa adanya, itu arti dari qanaah. Nah, ada keuntungannya akhlak qanaah apa sih? Nah, di sini saya akan jelaskan. Nomor 1, apapun pekerjaan yang dilakukan selalu disertai niat yang tulus karena Allah. Jadi kita harus niatnya harus tulus. Kalau kita mau belajar, kita harus ikhlas ya, bukan karena keterpaksaan. Biar apa? Itu nanti kembali ke kita. Nanti ilmunya yang kita dapatkan biar manfaat. Yang kedua, bekerja dengan sungguh-sungguh, tekun dan ulat. Jadi kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, terus agar hasil yang kita dapatkan itu yang terbaik. Nomor 3, rela menerima hasil usaha atau kerjanya dengan hati yang lapang. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan ya. Nomor 4, hidupnya selalu merasa cukup, selalu berhemat dan tidak boros. Jadi nggak boleh mubazir. Kalau misalnya kita makan nggak dihabiskan hasilnya. Padahal di luar sana masih banyak orang yang kekurangan makan, sampai ada pengemis yang mencari makan di sampah-sampah karena mereka tidak punya uang untuk membeli makanan kita berkecukupan, diberikan sama orang tua makan yang enak. Kita harus bersyukur dan harus menghabiskannya, tidak boleh sampai ada sisa ya nak ya. Nomor 5, jika punya kedudukan penting, tidak ada niat untuk berkorupsi. Nah, kita nggak boleh korupsi. Uangnya tidak boleh kita ambil, karena itu bukan milik kita ya nak ya. Nomor 6, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Nah, ini poin yang paling penting. Kita harus selalu bersyukur, apapun yang diberikan Allah, kita terima ya. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu apa ya? Nah, ketiga, tawakal. Apa sih Ustazah tawakal itu? Tawakal itu kita menyerahkan segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Biar Allah nanti yang menentukan apa yang terbaik untuk kita. Ya nak ya. Nah, tawakal itu dilakukan setelah kita bekerja keras atau berusaha ya nak ya. Allah memerintahkan kita akan selalu bertawakal kepadanya setelah berusaha sepenuh kemampuan. Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita nak. Jadi kalau kita tawakal, berusaha, berdoa, pasti Allah memberikan kemudahan. Nah, kalau kalian misalnya kesulitan dalam belajar, misal belajar matematika,
babnya sulit, misalnya bab kecepatan, bab debit, aduh aku nggak paham bagaimana. Nah, kita harus rajin belajar, mengerjakan soal, latihan-latihan. Nanti lama-lama kalian akan bisa. Kalau kalian nggak mau, males, sudah kalian nggak akan bisa-bisa ya. Nah, di sini ada keuntungan akhlak tawakal. Apa sih keuntungannya itu? Saya akan jelaskan. Nomor 1, apapun yang dikerjakannya selalu disertai niat yang ikhlas karena Allah. Nah, seperti tadi ya nak ya. Nomor 2, mempunyai etos yang tinggi. Nah, nomor 3, menjadikan Allah sebagai tempat bergantung dan memohon pertolongan. Nah, itu yang penting ya. Jadi segala apapun kita berdoa itu hanya kepada Allah ya nak ya. Nomor 4, sabar dan pantang menyerah. Nomor 5, tidak emosional, tidak panik dan tidak tergesa-gesa. Nah, pokoknya kalau kita harus pelan-pelan saja. Kalau mengerjakan nggak usah terburu-buru ya. Kalau ngaji juga gitu. Kalau ngaji nggak boleh cepet-cepet, nggak boleh terburu-buru. Alhamdulillah nggak boleh ya. Nanti itu jadi temannya setan. Kita harus nikmati, harus ikhlas, melakukan apapun harus ikhlas. Nomor 6, terhindar dari sifat sombong karena keberhasilan yang tercapainya. Jadi kita harus, ketika kita menerima keberhasilan, kita harus menghindari sifat sombong. Kenapa? Karena sifat sombong itu sifatnya setan. Kalian pernah kan ingat kisahnya Nabi Adam? Nah, itu ada iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, nggak mau. Kenapa? Karena dia sombong. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, karena dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Masa api menyembah tanah? Jadi sombong. Ketika sombong, Allah tahu dia nggak mau sujud, si iblis akhirnya dia dikeluarkan dari surga selama-lamanya. Jadi iblis itu balas dendam. Bagaimana caranya biar semua keturunan cucu Adam itu biar masuk neraka, biar sama iblis. Nah, kalian jadi harus menjaga diri biar nggak tergoda sama setan. Kita harus melakukan banyak amal kebaikan ya nak ya. Sholat tepat waktu, sholatnya tepat waktu, sholatnya nggak boleh bolong-bolong. Ayo, siapa di sini yang sholatnya masih bolong-bolong, terutama sholat subuhnya? Nah, Ustazah cek sholat subuhnya banyak yang nggak dilakukan. Nah, Ustazah harap setelah ini kalian nggak boleh ya nak ya. Nah, kalau kalian nggak mengerjakan sholat, berarti kalian sudah meruntuhkan pondasi Islam ya nak ya. Terus Ustazah mau ingetin apa lagi? Oh iya, harus setelah sholat jangan lupa berdoa ya nak ya. Terus yang lebih penting lagi, di dalam berdoa kalian harus mendoakan kedua orang tua kalian, biar mereka selalu sehat, biar bisa mencarikan kalian rezeki untuk menuntut ilmu, biar bisa selalu membimbing kalian dalam melakukan perbuatan ya nak ya. Jangan lupa di sholat didoakan ustadzah-ustadzanya biar selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan ya nak ya. Semoga kalian jadi anak yang soleh dan soleha, dan ustadzah akan selalu mendoakan kalian biar kalian selalu dimudahkan untuk menuntut ilmu. Oke. Cukup di sini materi yang Ustazah sampaikan. Semoga ilmu yang Ustazah berikan ini bermanfaat ya nak ya. Tetap semangat belajar dari rumah ya sayang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.